Halo Sobat Finansial, apa kabar Anda hari ini? Pekan ini 12 hingga 16 Agustus 2024, banyak data penting yang dirilis. Data inflasi Amerika Serikat menjadi data utama yang ditunggu pelaku pasar keuangan global. Selain itu, pasar juga mencermati data inflasi Jepang yang menjadi indikator perekonomian negara tersebut. Bersama saya, Jacob Tobing, inilah Bursa Global Sepekan selengkapnya. Data inflasi Amerika Serikat yang dirilis pada pertengahan pekan menjadi fokus utama pelaku pasar keuangan global. Inflasi Amerika Serikat melambat ke angka di bawah 3% year on year dan merupakan yang terendah sejak Maret 2021 atau lebih dari 3 tahun. Data Kementerian Tenaga Kerja Amerika Serikat yang dirilis pada Rabu 14 Agustus 2024 menunjukkan inflasi Amerika Serikat melambat menjadi 2,9% year on year pada Juli 2024. Angka itu lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi Amerika Serikat periode Juni yang mencapai 3%. Kemudian indeks harga konsumen meningkat 0,2% di Juli 2024 secara bulanan atau month to month. Lalu inflasi inti tercatat 0,2% pada bulanan. Sementara di tingkat tahunan sebesar 3,2%. Kini, inflasi Amerika Serikat sudah mengarah ke arah target sasaran Bank Sentral The Federal Reserve atau The Fed. Hal ini memungkinkan Bank Sentral Amerika itu untuk mempertimbangkan memangkas suku bunga, karena inflasi menjadi salah satu pertimbangan utama The Fed dalam menentukan arah kebijakan suku bunga. Dengan inflasi yang mengarah ke sasaran 2%, maka pemangkasan suku bunga bisa semakin dekat. Saat ini The Fed juga lebih fokus pada pasar tenaga kerja di tengah meningkatnya kekhawatiran akan perlambatan yang signifikan. Sementara itu, Gubernur Federal Reserve Bank of Chicago, Austan Goolsbee, semakin khawatir tentang pasar tenaga kerja daripada inflasi Amerika Serikat di tengah tekanan harga dan data pekerjaan yang mengecewakan. Goolsbee mengatakan saat ini suku bunga sangat restriktif. Sikap tersebut menurutnya hanya akan tepat jika perekonomian sedang mengalami overheating. Namun, Goolsbee menolak berkomentar tentang seberapa besar kemungkinan penurunan suku bunga yang mungkin terjadi pada pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat di bulan September nanti. Goolsbee justru malah mengkhawatirkan pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Sebelumnya, hampir setahun ini, klaim pengangguran awal Amerika Serikat anjlok paling dalam ke angka 233.000 pada 3 Agustus. Kondisi ini di bawah ekspektasi pasar yang hanya 240.000. Data penting lainnya yang dirilis pekan ini, yakni inflasi Inggris yang naik menjadi 2,2% pada Juli. Angka ini sedikit di bawah ekspektasi, tetapi berada di atas target Bank of England sebesar 2%. Berdasarkan data Kantor Statistik Nasional Inggris yang rilis pada Rabu 14 Agustus 2024, kenaikan inflasi terjadi akibat dominasi angka kepemilikan perumahan dan layanan rumah tangga. Kemudian indeks harga konsumen inti mencapai 3,3% pada Juli. Angka ini turun dari 3,5% pada Juli. Sementara itu, inflasi jasa yang diawasi ketat oleh Bank of England mereda menjadi 5,2% pada Juli dibandingkan 5,7% pada bulan sebelumnya. Inflasi utama telah mencapai 2% pada Mei dan Juni, sejalan dengan suku bunga target Bank of England. Pelaku pasar keuangan global juga menantikan rilis data perekonomian Jepang. Tingkat inflasi grosir Jepang naik pada Juli 2024, mencapai pertumbuhan tercepat dalam 11 bulan terakhir. Bank of Japan melaporkan indeks harga barang perusahaan atau CGPI naik 3% dibandingkan dengan bulan yang sama periode tahun yang lalu. Angka ini sejalan dengan prediksi pasar. CGPI mencapai puncak baru di posisi 123,1. Angka itu menandai rekor tertinggi selama 8 bulan berturut-turut dan melampaui kenaikan 2,9% pada Juni 2024. Kenaikan harga grosir ini merupakan cerminan dari tekanan inflasi yang lebih luas yang dihadapi perekonomian Jepang dengan depresiasi yen memainkan peran penting dalam peningkatan biaya impor.
Kemudian, indeks harga impor berbasis yen juga mengalami peningkatan yang signifikan, melonjak 10,8% di bulan Juli dari tahun sebelumnya. Berlanjutnya, pelemahan yen bersamaan dengan kenaikan harga bahan baku berkontribusi pada lonjakan ini. Bank Sentral Selandia Baru (RBNZ) memangkas suku bunga acuannya pada Rabu 14 Agustus 2024. Selandia Baru berulang kali mengalami resesi dalam 2 tahun terakhir. Komite Kebijakan Moneter RBNZ menurunkan suku bunga resmi sebesar 1/4 poin persentase menjadi 5,25%. RBNZ juga meyakini inflasi harga konsumen tahunan Selandia Baru mendekati kisaran target Komite Kebijakan Moneter hingga 1-3%. Mereka juga memperkirakan kontraksi ekonomi pada kuartal kedua dan ketiga 2024 masih akan terjadi. Ini yang akan menjadi resesi ketiga yang dialami Selandia Baru sejak akhir 2022. Bank Sentral juga memperkirakan suku bunga resmi akan turun menjadi 4,92% pada akhir 2024 dan menjadi 4,36% pada pertengahan 2025. Demikian sahabat finansial Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Jacob Tobing pamit undur diri. Sampai jumpa.